Halo teman-teman, selamat datang di sesi pembelajaran kita kali ini. Notasi matematika memang menjadi bahasa khusus yang kaya akan simbol dan bentuk. Setiap simbol membawa makna yang mendalam loh teman-teman. Tapi pernah nggak sih teman-teman bertanya-tanya dari mana asal mula dan inspirasi di balik berbagai notasi matematika yang kita gunakan? Yuk sama-sama kita simak dan telusuri perjalanan menarik dalam pembentukan notasi matematika. Perkembangan notasi matematika dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap retoris. Tahap retoris adalah tahap di mana perhitungan dilakukan dengan kata-kata dan tidak ada simbol yang digunakan. Yang kedua adalah tahap sinkronisasi. Tahap sinkronisasi adalah saat operasi dan kuantitas yang sering digunakan diwakili oleh singkatan sintaksis simbolik. Yang ketiga adalah tahap simbol. Tahap simbol adalah ketika sistem notasi yang komprehensif menggantikan retorika. Pada tahapan ini, simbol numerik disimbolkan dengan guratan kayu atau takik yang diukir pada kayu atau batu. Yang kedua, notasi Mesopotamia. Bangsa Mesopotamia memiliki simbol untuk masing-masing pangkat 10 loh teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu notasi bilangan Mesir. Angka-angka dalam sistem bilangan bangsa Mesir itu ditulis berdasarkan pada bahasa hieroglifs yang mulai digunakan sejak 3500 sebelum Masehi. Bahasa hieroglifs terdiri dari gambar-gambar kecil yang menyatakan sebuah kata. Adapun untuk lambang-lambang bilangan Mesir dapat kalian lihat di kolom bagian kiri, sedangkan untuk lambang-lambang yang sekarang dapat kalian lihat di kolom sebelah kanan. Selanjutnya, untuk contoh penulisan dari lambang bilangan Mesir dapat dilihat seperti contoh berikut ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu notasi Yunani. Orang Yunani kuno pada awalnya menggunakan penomoran etik yang didasarkan pada sistem orang Mesir dan kemudian diadaptasi digunakan oleh orang Romawi. Penomoran ini menggunakan seluruh alfabet dan 3 huruf kuno, dapat dilihat pada contoh yang telah ditampilkan. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu notasi Cina, dapat dilihat pada contoh yaitu angka Suzhou dan matematika Tiongkok. Orang Cina sendiri menggunakan angka yang mirip dengan sistem perhitungan. Nomor 1 sampai 3 adalah garis horizontal, sedangkan 4 adalah dengan tanda X di antara kedua garis horizontal. Angkanya pun hampir sama persis dengan angka Romawi untuk 10. Saat ini sistem Huama hanya digunakan untuk menampilkan harga di pasar Tiongkok atau pada faktor tulisan tangan tradisional. Sistem bilangan India telah digunakan sejak tahun 300 sebelum Masehi. Konsep angka 0 juga ditemukan di India sekitar tahun 650 sebelum Masehi. Sistem angka yang digunakan pada awalnya adalah sistem angka Brahma, kemudian berkembang menjadi angka Gupta, dan pada tahun 7 sebelum Masehi berkembang menjadi angka Nagari atau Devanagari. Pada awalnya, bangsa India tidak mengenal simbol 0, dan mereka menuliskan angka 0 dengan menggunakan tanda K yang dilambangkan dengan titik atau lingkaran. Tanda ini kemudian mengalami perkembangan hingga pada tahun 400 Masehi, angka 0 muncul untuk pertama kali. Konsep angka 0 kemudian memainkan peran penting dalam sistem bilangan Hindu-Arab, di mana angka-angka ditulis menggunakan 10 simbol dasar, yaitu 0, 1, 2, sampai 9. Konsep angka 0 juga ditemukan pada tablet di Kis, kota kuno Mesopotamia di timur Babilonia yang kini adalah bagian dari Irak. Tablet ini berasal dari masa yang lebih lampau, yaitu sekitar 700 sebelum Masehi. Namun, angka 0 baru dikenal sebagai angka yang digunakan dalam ilmu matematika pada abad ke-7 Masehi. Notasi Arab. Pada masa perkembangan notasi Arab, terdapat beberapa perkembangan yang signifikan, yaitu perkembangan algoritma dan perkembangan aljabar. Perkembangan algoritma dan perkembangan aljabar dipengaruhi oleh kontribusi Al-Khwarizmi
yaitu seorang matematikawan Arab Muslim yang dikenal sebagai Bapak Aljabar dan penemu algoritma. Ia memperkenalkan metode penyelesaian persamaan linear dan kuadrat menggunakan langkah-langkah sistematis yang kemudian dikenal sebagai algoritma. Kontribusi Al-Khwarizmi dalam pengembangan algoritma dan aljabar telah memberikan dampak yang signifikan dalam sejarah matematika dan ilmu komputer. Al-Khwarizmi juga memperkenalkan angka nol dalam sistem penomoran Arab yang dapat diadaptasi dalam ilmu komputer. Pada masa Arab merupakan periode penting dalam perkembangan awal algoritma dan aljabar melalui kontribusi Al-Khwarizmi. Tahap simbolis. Yang pertama dalam tahap simbolis adalah notasi Islam. Menurut O'Connor tahun 2004, notasi aljabar Al-Kholasadi adalah notasi aljabar pertama yang memiliki simbol untuk fungsi-fungsi aljabar, atau dapat dikatakan langkah pertama menuju pengenalan simbolisme aljabar terjadi di sini. Notasi Islam mewakili simbol matematika dengan menggunakan karakter dari alfabet Arab. Teman-teman, di sini dapat kita lihat terdapat foto dari Abu Al-Hasan Ibnu Al-Kholasadi yang hidup sejak tahun 1412 hingga 1482. Teman-teman, kita dapat perhatikan dua contoh berikut ya. Pada tabel kiri merupakan contoh dari notasi faktorial baik dalam notasi Inggris maupun dari notasi Islam yang menggunakan alfabet Arab. Kita perhatikan di Inggris menggunakan tanda seru sebagai notasi dari faktorial, sehingga dibaca 12 faktorial. Sedangkan menggunakan notasi Islam yang menggunakan alfabet Arab, tanda seru diganti menjadi huruf lam dalam alfabet Arab, sehingga menjadi seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke tabel yang sebelah kanan. Kita dapat melihat bahwa dalam notasi Inggris, matriks dilambangkan dengan tanda kurung. Sedangkan dalam notasi Islam yang menggunakan alfabet Arabik, matriks dilambangkan dengan huruf lam, dengan 5 di atas dan 12 di bawah, seperti pada gambar. Teman-teman, ada informasi menarik nih. Ternyata huruf X dalam matematika yang sering kita jumpai ternyata merupakan padanan dari kata dalam bahasa Arab, yaitu syai'un, yang artinya sesuatu. Permasalahan bagi para ilmuwan Spanyol adalah karena dalam bahasa Spanyol tidak memiliki ejaan sya, sehingga diadakan sebuah aturan di mana mereka meminjam suara CK atau cek dari bahasa Yunani klasik hingga kemudian tulisan tersebut diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Eropa menjadi huruf X yang kita kenal hingga saat ini. Teman-teman, notasi kedua dalam tahap simbolis adalah notasi matematika Renaissance. Nah, kita lihat di sini ada dua tanda yang kerap kita jumpai ya. Kita sudah tidak asing dengan dua tanda ini, bukan? Yap, yang pertama adalah tanda minus yang warna biru, lalu tanda plus yang warna oranye. Tanda minus dan plus ini digunakan dalam operasi penjumlahan dan pengurangan matematika. Ternyata tanda minus pertama kali digunakan oleh Johannes Wittmann dalam Mercantile Arithmetic. Foto Johannes Wittmann dapat kita lihat pada sebelah kiri ya teman-teman. Lalu kita akan membahas tanda plus. Tanda plus ini pertama kali digunakan oleh Nicole Orezem dalam Algorithmus Propor Lioneum. Nah, kemungkinan tanda plus ini merupakan singkatan dari app, yaitu dan, yang artinya dalam bahasa Latin. Foto Nicole Orezem terdapat dalam sebelah kanan ya teman-teman. Setelah kita membahas tanda plus dan minus tadi, ternyata ada lagi nih notasi yang terdapat dalam notasi matematika Renaissance. Yap, benar sekali, notasi pi yang biasanya kita jumpai pada materi lingkaran. Ternyata notasi pi ini memiliki fakta menarik nih. Apa itu?
William Jones menggunakan pi dalam sinopsis Palmorium Mathesius pada tahun 1706 karena merupakan huruf pertama dari kata Yunani perimetron atau perimetronda yang artinya keliling. Tahukah kamu bahwa Leonhard Euler adalah orang di balik notasi pi ini loh? Yap, benar sekali. Leonhard Euler adalah orang yang memulai notasi pi. Tetapi sangat disayangkan nih teman-teman, Leonhard Euler tidak memakai notasi pi-nya. Beliau malah memilih untuk menggantinya dengan huruf P sebagai notasi dari pi. Kendati demikian, orang-orang pada zaman Euler dan begitupun generasi seterusnya hingga kita saat ini familiar menggunakan notasi pi, yaitu yang digunakan oleh notasi Jones pada slide sebelumnya. Selanjutnya, notasi yang ketiga dari tahap simbolis adalah notasi kalkulus. Kalkulus memiliki dua sistem notasi utama, masing-masingnya diciptakan oleh salah satu pencipta yang dikembangkan oleh Isaac Newton dan notasi yang dikembangkan oleh Gottfried Leibniz. Nah, notasi kalkulus dari Newton adalah sebuah titik atau garis yang ditempatkan di atas fungsi. Misalnya, turunan pertama dari fungsi X akan ditulis sebagai X dengan satu titik di atasnya. Kemudian untuk turunan kedua dari X akan dituliskan sebagai X dengan dua titik di atasnya. Tahukah teman-teman bahwa dalam penggunaan modern, notasi ini umumnya menunjukkan turunan besaran fisis terhadap waktu dan sering digunakan dalam ilmu mekanika loh. Nah, teman-teman juga bisa lihat contohnya seperti yang ada di layar. Kemudian, jika Newton tadi menggunakan tanda titik atau garis untuk melambangkan suatu turunan pada notasi kalkulus, maka Leibniz justru menggunakan huruf D. Huruf D ini sebagai awalan untuk menunjukkan diferensiasi atau turunan dan memperkenalkan notasi yang mewakili turunan seolah-olah merupakan jenis pecahan khusus. Misalnya, turunan fungsi X terhadap variabel T dalam notasi Leibniz akan ditulis sebagai dx per dt. Notasi ini memperjelas variabel yang menjadi asal turunan fungsi tersebut. Dan tahukah teman-teman bahwa notasi Leibniz adalah notasi yang paling sering digunakan oleh kita saat ini. Teman-teman juga bisa melihat contoh yang ada di layar ya. Di situ ada sebuah turunan dari fungsi Y terhadap variabel X, yaitu turunan pertamanya ditulis sebagai dy per dx, kemudian untuk turunan keduanya ditulis dengan d kuadrat y per dx kuadrat. Yang keempat dari tahap simbolis yaitu notasi Euler. Nah, sesuai namanya, notasi Euler ini berasal dari seorang matematikawan yang terkenal, yaitu Leonhard Euler. Beliau ini salah satu matematikawan paling produktif dalam sejarah dan mungkin juga penemu notasi kanonik paling produktif loh. Hal ini karena kontribusinya yang luar biasa, termasuk dalam penggunaan E untuk mewakili basis logaritma natural. Kemudian beliau juga salah satu orang pertama yang menggunakan pi untuk mewakili pi secara konsisten, dan beliau juga orang pertama yang menggunakan i untuk menyatakan akar kuadrat dari bilangan negatif. Selain itu, dalam penjumlahan, Euler ini adalah orang pertama yang menggunakan sigma, dan dalam fungsi, Euler adalah orang pertama yang menggunakan notasi fx untuk mewakili fungsi x. Nah, selain itu, ada juga identitas Euler yang teman-teman bisa lihat di layar ya.
Nah, identitas Euler ini bisa dikatakan sebagai persamaan matematika yang paling indah loh. Hal ini karena dalam identitas Euler memuat 5 bilangan paling penting dalam matematika, yaitu E sebagai bilangan Euler, I sebagai unit imajiner, Pi sebagai rasio keliling lingkaran terhadap diameter, 1 sebagai identitas perkalian, dan 0 sebagai identitas penjumlahan. Dalam identitas Euler ini terdapat 3 operasi dasar aritmetik, yaitu penjumlahan, perkalian, dan perpangkatan yang masing-masing muncul tepat 1 kali. Selanjutnya yaitu notasi logika. Notasi logika terdapat di dalam aljabar Boolean yang diciptakan oleh George Boole pada tahun 1854. Nah, aljabar Boolean merupakan cabang matematika yang menggunakan nilai logika biner untuk menganalisis dan menyatakan operasi logika. Di dalam aljabar Boolean terdapat 3 notasi logika matematika. Yang pertama yaitu negasi, yang kedua yaitu konjungsi, yaitu notasi dan yang ketiga ada disjungsi, yaitu notasi atau. Masa depan notasi matematika. Nah, dalam sejarah notasi matematika, notasi simbol ideografik telah mencapai puncaknya dengan munculnya sistem visualisasi pada komputer. Seiring dengan perkembangan zaman, notasi matematika juga mengalami perkembangan dan perubahan. Wah, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah banyak sekali mempelajari mengenai materi sejarah notasi matematika. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video berikutnya.